Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ilmiatul Iqomah, NIM 2019-4011, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 3. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori sosiologi sebagai pendekatan. Teori merupakan alat untuk melakukan analis. Di dalam teori sosiologi sebagai pendekatan ini terdapat 4 teori, yaitu 2 pada teori makro dan 2 pada teori tingkatan mikro. Perbedaan antara makro dan mikro yaitu terletak pada tingkatan suatu analis itu dilakukan. Jika analis dilakukan pada tatanan individu atau interaksi, maka dikenal sebagai teori mikro. Sebaliknya, jika pada tingkatan struktur, maka dikenal dengan teori tingkatan makro. Adapun teori-teori tersebut antara lain, yang pertama, teori struktural fungsional. Teori ini menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Struktur fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian yang saling berhubungan. Teori ini menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur fungsionalisme. Ini menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstitusinya, terutama norma adat, tradisi, dan institusi. Dalam paradigma struktural fungsional, semua unsur masyarakat terjalin satu sama lain, yang dikenal dengan sebutan sistem. Sehingga jika ada salah satu unsurnya yang tidak bekerja, maka masyarakat tersebut akan terganggu. Asumsi dasar yang digunakan dalam teori struktural fungsional dapat kita fahami dan apa yang dijelaskan Rabdah Redov sebagaimana dipaparkan sebagai berikut. 1. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif, mantap, dan stabil. Maksudnya itu, kegiatan setiap individu yang dilakukan secara setiap hari melakukan fungsinya masing-masing dan saling berinteraksi di antara mereka selalu dilakukan setiap hari. Yang kedua, elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Maksudnya itu, elemen-elemen yang membentuk struktur memiliki kaitan dan jalinan yang berfungsi saling mendukung dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya. Maksudnya, konsensus nilai tersebut berasal baik dari kesepakatan yang telah ada dalam suatu masyarakat, seperti adat kebiasaan, tata perilaku, dan lain-lain. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori struktural konflik. Teori ini menjelaskan bagaimana struktur memiliki konflik dan memiliki berbagai elemen yang berbeda. Elemen-elemen yang berbeda tersebut memiliki motif, maksud, kepentingan, dan tujuan yang berbeda pula. Teori struktural konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Ada beberapa asumsi dasar yang dimiliki oleh teori ini yang dikemukakan oleh Redov sebagai berikut. Yang pertama, setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan sosial yang terdapat di mana-mana. Yang kedua, setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan pertikaian dan konflik-konflik sosial terdapat di mana-mana. Maksudnya itu, teori konflik terlihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya, dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan lainnya. Dan yang ketiga, setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Kasia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.